Endol, berjumpa dengan saya lagi, Romo Budi. Hari ini saya akan berjumpa dengan Romo Ari Purnomo. Beliau adalah Romo Kepala Paroki Medari. Dan hari-hari ini juga terlibat dalam menangani masalah pandemi COVID-19 di arenanya. Halo, Romo Ari. Halo, selamat sore Romo Budi. Ya, selamat sore. Sehat selalu? Ya, sehat-sehat. Ini Ya. selalu dalam berkat Tuhan. Ini mau bincang-bincang tentang pandemi COVID-19 ini. Tentang Kan, gimana Romo? nah ini kan menimpa siapapun. Nah, gimana keadaan di Paroki Medari? Kalau di Paroki Medari sendiri, sebenarnya dari Bapak Uskup, waktu disarankan atau dihimbau untuk lalu menghentikan segala kegiatan karena untuk mencegah virus corona, kami lalu mulai bergerak bersama dengan umat. Dewan mulai mengumpulkan beberapa orang untuk dibuat satuan tugas penanganan dampak COVID ini. Lalu kami membentuk semacam ada tim kecil, jadi ada 2 tim. Yang pertama itu tim kebijakan yang merumuskan semua kebijakan-kebijakan terkait dengan penanganan ini. Lalu yang satu lagi Satgas Pelaksana itu terdiri dari tim PSE dan APP dan juga ketua-ketua lingkungan. Lalu merumuskan beberapa hal yang bisa dibuat. Yang pertama soal pencegahan secara kesehatan dan juga bagi mereka yang mungkin terdampak bagaimana ditolong. Yang perlu adalah menyediakan alat-alat untuk pelindung diri. Jadi kemarin kita sudah membeli masker, lalu ada yang umat bisa membuat masker, lalu dapat bantuan dari Karina tentang hand sanitizer dan juga sabun cuci dan sebagainya. Lalu yang kedua, kami juga membentuk penanganan COVID ini dengan dampak ekonominya supaya tidak terlalu memberatkan umat, yakni dengan membentuk Lumbung Santo Yusuf. Lumbung Santo Yusuf itu sendiri adalah bagaimana umat diberdayakan untuk saling solidaritas, gotong royong satu sama lain di lingkungan. Jadi mereka mengumpulkan beras di masing-masing keluarga, lalu dilaporkan untuk diketahui memiliki cadangan pangan seberapa antar keluarga, supaya lalu ketahuan posisi situasi di lingkungan masing-masing, termasuk juga updatean situasi kondisi umat di lingkungan, dalam arti apakah perlu dibantu, apakah dia juga terkena, atau lalu dalam situasi ini apakah ada di zona merah dan sebagainya. Tapi untungnya kami tidak ada yang terkena, hanya 1 orang, itu pun karena tempat tinggalnya berpindah-pindah, tapi sekarang sudah sembuh. Nah, sementara kita masih seperti itu, lalu juga ada kebijakan-kebijakan khusus, misalnya ada realokasi anggaran, misalnya anggaran Paskah kami buat untuk itu, untuk penanganan ini. Lalu anggaran APP yang disarankan oleh Keuskupan juga kami masukkan ke situ. Tetapi memang sekarang ini belum kita bagi-bagi, dalam arti seperti dibagi-bagikan belum, tetapi prinsipnya adalah solidaritas. Artinya solidaritas, ya kalau misalnya pendataan itu lengkap, keluarga ini masih mampu untuk beberapa bulan, tentu akan membantu mereka yang tidak mampu. Lalu juga didata umat-umat yang memiliki sumber daya, misalnya petani, misalnya sebagai toko sembako, itu kami data, lalu ketika nanti kita membutuhkan, kita akan mengupayakan bahan pokok melalui mereka, dan mereka sudah kita istilahnya kita kontak dan mereka siap. Ini untuk terkait dengan hal itu. Yang lain-lain tetap berjalan seperti biasa, tetap pelaksanaan sakramen, pelayanan-pelayanan yang lain, hanya memang
tidak mengumpulkan orang-orang banyak dan memang tidak dilakukan dalam intensitas pertemuan yang melibatkan banyak orang. Tapi untuk pendampingan sakramen inisiasi, misalnya cakom, calon komuni, calon baptis, dan calon krisma, kami tetap melakukan secara online melalui pendamping masing-masing. Itu untuk sakramen, termasuk untuk pelayanan berkat jenazah, pelayanan minyak suci tetap dilakukan, hanya dengan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh keuskupan, karena kita mau menjaga setiap orang. Cuma kami tidak misa online karena memang resources-nya tidak ada, tapi memberikan semacam renungan harian dan juga ajakan untuk berdoa supaya selain dampak kesehatan fisik dan ekonomi yang terpapar, jangan sampai, atau yang terancam gitu ya, yang terkena, jangan sampai lalu ancaman ini menyerang rohani atau jiwa. Maka kami tetap mengupayakan itu dengan saling gotong royong. Lalu ada juga menanam sayur, di menanam sayur, kami membagikan gratis bibit tanaman sayur dan buah-buahan. Ini ide dari Romo Deni. Sudah 9.000 bibit kami berikan ya ke umat. Lalu mereka menanam di polybag, menanam di pekarangan, supaya apa? Supaya mereka memiliki ketahanan pangan masing-masing. Dan masih ada lagi yang di paroki, kami juga menanam, supaya lalu nanti kalau misalnya bisa dipetik, bisa dimakan, tidak terlalu berat untuk beberapa bulan ke depan. Terus ini juga ada ide kami akan membeli gabah, tetapi memang tidak langsung dikonsumsi, tapi untuk cadangan saja. Belinya caranya begini, kami beli tapi titip di petani, sehingga tidak menjadi bentuk penimbunan, tetapi beli titip di petani bahwa kami akan membelinya untuk cadangan makan. Seperti itu, Romo. Oke, berarti Paroki Medari responsif ya terkait pandemi COVID-19 ini. Lalu yang saya tanyakan pendataannya, Romo. Lalu pemetaannya sampai sekarang gimana, Romo, untuk kondisinya ini? Ini yang menjadi pekerjaan kita juga, karena untuk di tingkat umat kan setiap ketua lingkungan itu memiliki kemampuan berbeda-beda. Maka update pendataan, pemetaan itu kami di Satgas itu menugasi satu orang untuk selalu tanya kepada ketua lingkungan. Untuk yang didata adalah situasi kondisi terkini dari masing-masing kakak. Jadi apakah sehat, lalu bagaimana situasinya, terus kebutuhan sehari-harinya sampai bulan Mei, bulan berikutnya itu seperti apa, lalu penghasilannya seperti apa, itu kami data. Lalu cadangan makanannya ada berapa, itu juga didata. Dan sampai sekarang terkumpul, kalau dari data itu sekitar 500 kilo ada dari umat. Artinya yang disimpan di umat, artinya ini yang dicadangkan gitu loh, yang belum termasuk yang setiap hari dikonsumsi, tetapi mereka mencadangkan ada sekitar 500 kilo. Tapi seluruh paroki ya, itu nanti bisa dibagi mereka yang membutuhkan. Lalu untuk data kesehatan, selama ini kami masih sehat, tidak ada yang mengeluh. Hanya memang beberapa sempat ada yang ODP, karena baru pulang dari tempat lain ataupun dikunjungi. Tetapi akhirnya setelah karantina 14 hari dari tanggal 19 yang dulu itu sudah negatif ya, artinya tidak sakit lagi. Lalu ada satu orang yang terkena, itu sudah dibawa ke RSA, lalu sekarang sudah sembuh lagi. Itu terkait dengan kesehatan. Tapi kalau untuk pendataan kemampuan ini baru maksudnya ketahanan pangan masih berjalan. Termasuk pendataan logistik, pendataan kemampuan perlingkungan, dan paroki kami juga baru membuat kayak infografis gitu ya, Romo. Nah, berarti itu kan Romo dan umat memikirkan ketahanan untuk jangka panjangnya ya, Romo ya itu. Ya. Karena kan kita tidak pernah tahu kapan ini selesai ya. Ya. Lalu pilihannya berarti yang strategis di pangan ya, Romo ya.
Memang kami pertama-tama itu, dan selama ini belum ada yang sangat berat gitu ya. Artinya kami masih mampu mencukupi dari lingkungan. Artinya dari lumbung itu sudah cukup, walaupun Mm-mm. kita sudah membuat cadangan dari dana APP, dana Pasca itu sekitar ada 60-an juta untuk itu, dan itu masih belum digunakan untuk apa selain untuk menyiapkan kemarin itu masker, hand sanitizer, dan juga vitamin. Itu pun belum banyak. Sementara dan juga untuk bibit, Romo. Jadi untuk bibit, untuk sembako kami ada bantuan dari pihak luar, itu sudah kami bagikan karena menyangkut dengan sembako yang harus segera dibagi itu loh, karena kan ada beras-beras tertentu yang memang tidak bisa tahan lama. Sebenarnya bukan karena apa, tetapi karena ya kita memilih dari lingkungan itu ada 10 keluarga yang dirasa atau yang dilihat atau yang dipandang memang sangat membutuhkan untuk bulan-bulan yang kemarin April. Ini yang bulan Mei kita akan mendata lagi. Oke, berarti kemarin masih merasa bahwa masih aman lah, posisi aman Ya, dalam artian. aman. Hanya kita lalu dipikirkan berikutnya ya, bulan-bulan ke depan ini ya. Ya. Memang belum banyak yang dibagi, Romo. Kami Hmm. belum membagi sekarang. Dan cadangan dana ya masih lah. Kita akan terus mengupayakan untuk membantu. Hanya memang kita tidak memberi secara tunai, Romo. Tidak memberi secara tunai. Tetapi sesuai yang diperlukan. Karena memang harus tahu yang diperlukan apa. Misalnya kebutuhan sehari-hari makan ya kita kasih. Kalau untuk apa namanya itu pendidikan kita juga kasih, tetapi harus dengan survei dari lingkungan bahwa mungkin ada yang membutuhkan untuk biaya pulsa misalnya, itu kami minta untuk membuat proposal lalu diajukan seperti itu, atau misalnya membutuhkan masker kami berikan, tetapi memang harus dengan dari lingkungan, pokoknya basisnya lingkungan. Menarik ini ya Romo, basisnya lingkungan ya. Ya, lingkungan. Kalau dibaca di Medari ini tiap lingkungan itu rata-rata berapa tuh Romo? Sekitar 40 KK. 40 KK. Jadi tapi itu tidak semuanya ya, ada yang paling rendah 28. Ya rata-rata itu, jadi tahu persis ya, Ya. orang yang tinggal di situ, lalu Hanya keadaannya. memang kenapa? Keadaannya itu kan Ya. lebih tahu. Hanya memang begini Romo, kami itu belum mulai melihat lebih jauh karena hanya di tingkat umat saja. Sementara nanti kalau ada umat lain, kami belum sempat memikirkan ke situ. Tapi akan memikirkan ke arah situ juga nggak, Romo? Oh iya, Terkait umat yang karena lain. sebenarnya ini kan gotong royong, Romo. Artinya dari lingkungan, untuk lingkungan, oleh lingkungan. Jadi bukan paroki ya. Paroki itu ya lingkungan itu sendiri ya. Karena paroki tidak akan mampu kalau mencukupi semuanya. Maka kami misalnya kayak dana Paskah itu juga dari umat. Lalu APP itu juga dari umat. Nanti akan kembali ke umat. Tetapi kan tidak mungkin itu untuk seluruh umat. Maka kami lebih mengajak untuk memiliki mental kamu memberi, jangan hanya mengharapkan. Hanya memang ini tidak mudah. Tidak mudah karena setiap orang kan berbeda-beda. Hanya kami mengajak ketua-ketua lingkungan untuk itu. Maka lumbung ini sebenarnya untuk itu. Karena kalau kita gotong royong, ada tetangga kita yang kekurangan, kita tetap akan kasih. Walaupun mungkin berbagi dari kekurangan gitu loh. Lalu kalau pembacaannya terkait lingkungan, itu ada nggak yang lingkungan punya inisiatif bekerja sama dengan RT, dengan kelurahan mungkin? Di sini saya menyarankan untuk semuanya kerjasama, termasuk dengan agama lain, termasuk dengan Pak Pendeta, selalu koordinasi dengan Pak Duko semua. Bahkan kemarin itu ada info bahwa satu orang itu yang sudah sembuh ditolak oleh warga, itu saya klarifikasi karena memang warga sebenarnya tidak menolak. Lalu mereka kerjasama dengan Pak Duko, dengan Pak Camat, dan di sini ada tim yang ikut Satgas itu juga jadi tim TRC kecamatan, tim reaksi cepat itu loh. Oh iya ya. Nah itu jadi Satgas COVID di ya, kelurahan kecamatan gitu ya.
kami sudah selalu menjalin itu, termasuk kalau nanti kita perlu ambulan, kita disemprot setiap seminggu sekali, gerejanya itu ada kerjasama. Di masing-masing lingkungan juga selalu begitu, karena ada yang jadi RW umat kita, yang kebetulan ketua satgasnya itu RW. Nah, seperti itu. Jadi mereka memang kerjasama dan lebih banyak geraknya di masyarakat. Artinya bukan soal hanya lingkungan saja, tapi mereka terlibat. Misalnya jadi satgas di kampung masing-masing seperti itu. Lalu kalau di daerah-daerah Romo ada enggak apa situasi orang kan mulai nutup lingkungannya, bilang lockdown, kalau masuk di screening semacam itu, ada nggak Romo di sana? Kalau di sini hampir Sleman itu banyak yang seperti itu. Hanya memang kalau umat kita beritahu tidak usah terlalu paranoid ya. Tetapi kalau itu menjadi kebijakan kampung, ya tetap saja menjadi bagian kebersamaan. Hanya memang lalu dengan bijaksana. Karena toh kalau misalnya kita mau membantu orang, kalau di lockdown, ditutup kan nggak bisa. Tetapi kita selektif saja bahwa orang-orang yang datang itu kita kenal, sehingga tidak terlalu bersoal. Kecuali kalau pendatang dari luar kan itu harus dilaporkan. Prinsipnya waspada gitu ya? Lokal. Waspada, tetapi juga tidak terlalu takut gitu ya? Ya. Tentu kedepannya masih jalan terus ya Romo ya ini ya, butuh ketahanan berarti ya. Nah upaya-upaya ini gimana Romo? Ya, hanya memang perlu terus penyadaran ya, karena kalau soal bahan pangan, soal materi itu riskan loh, karena muncul resikonya apa? Ada yang iri kadang-kadang. Kenapa kok aku nggak dapat? Kenapa dia yang dapat? Tapi pelan-pelan kita sadarkan bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Kalau toh kita harus menerima karena memang situasinya memang kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan memang biasanya orang-orang yang tidak punya itu malah malu kadang-kadang. Malu untuk mengatakan bahwa dia tidak punya. Maka saya mengajak untuk ketua-ketua lingkungan yang giat untuk memperhatikan umatnya. Kalau ada apapun saya dilapori melalui satgas, ada datanya. Misalnya nanti kalau ada satu yang kena, saya juga tahu ada satu umat tapi tidak tinggal di sini, tinggal di Jakarta, itu positif, dan memang sudah memberitahu dan di AROG gitu apa disapa. Tapi nggak masalah sih, yang penting kita tetap ada komunikasi. Kalau Romo parokinya tidak mampu menyapa semuanya, paling tidak ketua lingkungannya, seperti itu Romo. Oke Romo, terima kasih ceritanya. Ini cerita yang memberi pengharapan. Saya kira di mana-mana juga bergerak. Jadi kalau harapannya setiap tempat bergerak sampai ke akar rumput, saya kira kita yakin bisa mengatasi pandemi ini ya Romo ya. Siap Romo. Oke, lain kali kita ngobrol lagi. Ya. Selamat bekerja keras ya Romo. Jaga kesehatan. Sehat, semangat selalu Romo. Ya. Berkah dalam. Berkah dalam.